Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom. Shalom. Oke. Ya, apa kabarnya semuanya? Saya harap semuanya dalam keadaan yang baik-baik ya. Mari kita persiapkan hati kita persiapkan pikiran kita, semuanya kita fokuskan untuk ibadah pada hari ini. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita siapkan hati kita tutup mata kita berdoa sejenak kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, untuk segala anugerah-Mu, untuk segala kebaikan-Mu ya Bapa. Kalau sebentar ya Bapa, kami akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Biar kiranya ya Bapa, kami mau mengundang Engkau untuk hadir ke tengah-tengah kami ya Bapa. Bersama-sama ya Bapa, kami memuji menyembah Engkau ya Bapa. Biar kiranya Kau layakkan semua puji-pujian kami ini ya Bapa, dan bertahtalah di atas puji-pujian kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur padamu. Haleluya. Amin. Oh haleluya. Haleluya, Shalom lama ya segala We worship you Jesus. We worship you Jesus. We worship you Jesus. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari sembah Tuhan lebih lagi dengan puji-pujian ini. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani, melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Amin. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari kita menyembah Tuhan, kita agungkan namanya. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata,
saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota. Lebih dalam lagi menyembah, kita katakan mau melayani. Oh, melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Oh, amin. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Melayani-Mu Tuhan, amin. Mari kita angkat suara kita, kita angkat tangan kita ke atas, kita menyembah Tuhan lebih dan lebih lagi. We worship you Jesus. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Melayani, melayani-Mu Tuhan, itu tujuan hidup kami. We worship you Jesus, seumur hidupku. Amin. Ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi lebih dalam dan lebih dalam. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati Lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia. Sama-sama kita angkat tangan kita karena kita menyembah Tuhan. We worship you Jesus. Mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Melayani-Mu lebih lagi Tuhan, kami mau melayani-Mu lebih lagi Tuhan. We worship you Jesus. Mari kita angkat tangan kita ke atas, kita menyembah Tuhan. We worship you Jesus. Seumur hidupku, janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sembah Tuhan, haleluya. Kami perlu Kau Tuhan.
Yesus, haleluya. Ya marala 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 yate. Jamah kami Tuhan, jamah kami Tuhan. Marala 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 mayate. We worship you Jesus. We worship you Jesus. We worship you Jesus. Bakar hati kami Tuhan, bakar hati kami Tuhan, penuhi kami Tuhan dengan Roh Kudus Tuhan, haleluya. Penuhi kami Tuhan dengan kuasa-Mu Tuhan, kami rindu Kau Tuhan, kami mau melayani-Mu Tuhan. Mari menyembah lebih dan lebih lagi kuat Tuhan, lebih lagi. Angkat tanganmu, sampaikan puji-pujianmu, sampaikan penyembahanmu, bawa penyembahanmu hadapan Tuhan saat ini juga. We worship you Jesus, we worship you Jesus. Jangan marala 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 mayate. Haleluya, haleluya. We worship you Jesus. Melayani. Mari semua jemaat bangkit berdiri, bersama-sama kita menyembah Tuhan lebih dan lebih lagi. Seumur hidupku, janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Jesus, layani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekali lagi melayani-Mu Tuhan, kami mau melayani-Mu Tuhan. Ya Jesus, kasih-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekali lagi, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Berikan sorak-sorak yang meriah untuk Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Bapak untuk segala hal yang baik dalam hidup kami ya Bapak. Kini kami siap untuk memuji Kau lebih dahsyat lagi. Semua yang percaya bersama-sama dengan saya katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus Kristus. Jalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan.
suara kita lebih tinggi. Penopang hidupku, Panji keselamatan, kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, tak ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus Kristus. Berjalan bersamamu Tuhan, berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku, amin. atas gunung batu, Kau beriku kemenangan. Semuanya katakan, kekuatanku, haleluya. penopang hidupku. We worship you Jesus. Kau Berikan kasih setiamu lebih lagi. hidupku, Tak akan ku takut, tak ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidup. Sekali lagi, kau kekuatanku, penopang hidupku, pagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, tak ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami siap memberikan terbaik. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa buat bangsa negara dan doa buat syafaat. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur, banyak terima kasih. Karena hari ini kami boleh bersuka cita, kami boleh bersorak-sorai untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, menjamah setiap kami, dan hidup kami dipulihkan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat bangsa negara kami yang kami cintai, pemimpin tertinggi sampai terendah, presiden dan wakil presiden, sampai ke RT RW Tuhan. Tuhan berkati mereka, berikan kekuatan, kesehatan buat Bapak Jokowi dan Ma'ruf Amin, serta jajarannya, aparatur negara, menteri-menteri yang mendukung Tuhan. Berkati semua, berikan roh takut akan Tuhan, supaya mereka melakukan dengan baik dan benar Tuhan, dan berikan mereka hikmat akal budi, supaya mereka bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa Indonesia ini, berkati gereja-gereja yang ada, umat beragama yang ada Tuhan. Biarlah kami bersatu membangun Indonesia yang benar, makmur, yang adil. Berkati gereja-gereja yang dibuka Tuhan, biar tetap mudah bisa dibuka di mana saja Tuhan. Persatukan umat-Mu, umat Kristen yang ada di muka bumi ini, khususnya di Indonesia, supaya bersatu mempermuliakan nama Tuhan, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, dan nama Tuhan saja ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan bangsa negara kami, Indonesia yang kami cintai, dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin. Bahkan COVID, apapun yang terjadi Tuhan, jangan ada yang memperpecah belakan Indonesia Tuhan. Tuhan pulihkan, Tuhan jamah orang-orang yang mau menghancurkan Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat Bapak Ibu Gembala Gereja Narwastu Mujizat,
biar semakin hari semakin berkembang. Berikan kekuatan, kesehatan untuk Bapak Ibu Gembala, Pak David dan Ibu Maria. Berkati anak-anaknya, berikan kepintaran, kecerdasan. Biarlah lewat penggembalaan di tempat ini, banyak jiwa dimenangkan, banyak jiwa datang ke tempat ini. Bahkan kami boleh bertumbuh bersama untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Berkati tetangga muka belakang di tempat ini Tuhan. Biarlah mereka, keadaan kami ada di sini, mereka terberkati. Bahkan mereka boleh datang ke tempat ini dengan sukacita. Kami rindu 2.500 sampai 3.000 seat boleh ada di tempat ini, jemaat-jemaat datang ke tempat ini. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau Tuhan beracara, Tuhan menggenapi. Kemuliaan Tuhan turun atas kehidupan kami, atas gereja kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu yang akan nanti bicara, Bapak Pendeta Juanda. Terima kasih Tuhan, urapi beliau, urapi dengan kuat kuasa darah Yesus. Kami sebentar akan memberikan persembahan yang terbaik. Bapak Ibu, kita angkat persembahan kita berdoa untuk persembahan kita. Segala puji dan syukur kami naikkan kepada Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami mau memberi persembahan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Berkati persembahan ini, kuduskan, sucikan persembahan ini Tuhan. Biarlah persembahan ini Tuhan terima dengan baik, dan Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberi. Berkati kami semua Tuhan. Terima kasih, kami berdoa dan kami serahkan setiap doa kami ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Persembahan berjalan 2 kali, yang pertama untuk operasional gereja dan yang kedua untuk diakonia. Dan tidak lupa kami menghimbau bagi Bapak Ibu Saudara semua yang ingin memberikan persembahannya melalui rekening gereja transfer, bisa transfer melalui rekening gereja yang sudah tertera pada WA Group ya, Info Narwastu Mujizat. Dan jangan lupa untuk menyertakan kodenya ya, dengan melebihkan 1, 2, 3 sampai 7 rupiah ya, tergantung peruntukannya seperti itu. Dan kami juga menyampaikan, dia henti-hentinya kami menyampaikan bagi Bapak Ibu yang memiliki beban dan butuh bantuan untuk didoakan, gereja menyediakan tim khusus untuk doa ya, untuk bersama-sama berperang melalui doa bersama dengan Bapak Ibu Saudara semuanya. Dan Bapak Ibu semuanya bisa menyampaikan pokok-pokok doa yang diinginkan melalui scan barcode yang telah disediakan oleh gereja seperti itu depan. Firman Tuhan pada hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Juanda ya, dan juga mengingatkan Bapak Ibu semuanya untuk hadir bersama-sama pada ibadah doa malam hari Rabu ya, yang dilakukan setiap pukul 7, dan pada hari Rabu besok akan dilayani oleh Bapak Noverius. Dan juga tidak lupa mengingatkan untuk semuanya tetap kita mengadakan doa malam online ya, setiap pukul 9 malam. Jangan lupa untuk hadir via Zoom. Mari Bapak Ibu semuanya, kita siapkan hati kita sebelum kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau menyembah Tuhan sekali lagi. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bisa benar-benar fokus menerima kebenaran-kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Yesus. Worship you Jesus. Haleluya. Dalam segala persoalanku, ku percaya takkan melebihi kekuatan yang ada padaku, karena Engkau telah berjanji dalam setiap pergumulanku. Tuhan selalu menyertaiku. Kau bukakan jalan
Engkau Allah, ku percaya. Ku percaya. Mari semuanya kita bangkit berdiri bersama-sama. Bekerja, ku percaya, rencanamu indah. Ku percaya, kau mendatangkan kebaikan dalam seluruh kehidupanku. Terima kasih Yesus. Dalam setiap pergumulanku, Tuhan selalu menyertaiku. Kau bukakan jalan bagiku. Engkau Allah, ku percaya. Ku percaya. Saya undang Bapak Juanda untuk bisa maju ke depan. Bekerja, ku percaya, rencanamu indah. Ku percaya, kau mendatangkan kebaikan dalam seluruh kehidupanku. Ku percaya, kau Allah turut bekerja. Ku percaya, rencanamu indah. Ku percaya, kau mendatangkan kebaikan dalam seluruh kehidupanku. Dalam seluruh kehidupanku. Dalam seluruh kehidupanku. Berikan tepuk tangan yang luar biasa Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji hormat syukur hanya untuk kemuliaan Allah Bapa di surga. Segala puji hormat syukur hanya untuk kemuliaan Yesus Kristus, Tuhan dan satu-satunya juru selamat orang berdosa. Segala puji hormat syukur hanya untuk kemuliaan Roh Kudus, Roh yang menginsyafkan kami dari dosa, menghibur dan menuntun ke jalan yang benar. Allah Tritunggal yang baik, kami bersyukur kasih karunia-Mu menyertai kami, membuat kami digerakkan untuk datang beribadah di tempat ini pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami masih bisa bernyanyi untuk Tuhan. Dan sejenak kami rindu, kami masih punya kekuatan untuk bisa mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Sebelum hamba-Mu berbicara atas nama-Mu ya Tuhan, lebih dahulu urapi satu persatu umat-Mu yang hadir. Jamah satu persatu jemaat-Mu, lawat kami semua, supaya setiap yang hadir hari ini dipastikan diberkati oleh firman Tuhan. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan pasti pulihkan, yang takut melihat kepada hari besok Tuhan Yesus pasti buka jalan. Karena bersama dengan Tuhan Yesus kami akan cakap menanggung perkara hidup setiap hari. Berbicara kepada kami ya Tuhan Yesus, kami siap untuk menikmatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang luar biasa Tuhan Allah kita. Haleluya. Silakan duduk saudara. Shalom. Shalom. Apa kabar? Ada sukacita? Coba lihat senyumnya dong. Alkitab berkata hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saya senang setiap memulai firman mengingatkan jemaat dari Amsal 17 tersebut. Karena itu adalah janji Tuhan yang berkata hati gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saya tidak tahu masalah kita seperti apa, pergumulan Anda modelnya kayak apa, tetapi sudah ada jawaban. Apa itu jawaban? Saat belajar punya hati gembira. Itu janji Tuhan. Persoalannya siapa yang percaya apa yang dikatakan oleh Alkitab.
maka berapa banyak dari kita tidak bisa menikmati kehidupan yang penuh damai sejahtera secara terus-menerus, tidak bisa menikmati hidup yang sukacita terus-menerus. Persoalannya di mana? Persoalannya ketika hubungan kita dengan Tuhan terhambat. Cuma itu masalahnya. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena apa yang membuat kita khawatir? Saat engkau nggak yakin Tuhan bisa tolong. Kenapa kita jadi takut? Seakan kita nggak yakin Tuhan bisa bela. Kenapa kita suka balas dendam? Karena kita pikir Tuhan tidak bisa membela kita. Hidup yang simpel seperti ini kadang diperumit ketika kita ingin menjadi orang yang dihargai, ingin menjadi orang yang dihormati, ingin menjadi orang yang bisa lakukan segala sesuatu, dan itu menjadi kesombongan yang tidak kelihatan. Akhirnya membuat diri kita menjadi rusak secara rohani. Nah, pada saat ini kita bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan tentang Tuhan, kok lama pertolonganmu. Hari ini banyak orang berteriak seakan-akan Tuhan tidak menjawab doanya. Setelah perang Rusia dan Ukraina belum kunjung selesai, dunia sekarang mulai digelisahkan dengan harga-harga yang mulai naik di beberapa negara. Itu dalam bahasa ekonomi disebut inflasi. Pada waktu semua harga naik, itu negara bisa kalang kabut, bisa kacau. Salah satunya adalah tempatnya Mbak Sri itu. Tahu Mbak Sri? Iya, Sri yang langka itu. Sekarang mengalami guncangan. Pada waktu mengalami guncangan seperti itu, orang gak nyangka kenapa bisa seperti itu. Banyak negara seperti itu. Dulu ada negara Yunani juga seperti itu. Maka dari itu pemerintah berjuang keras. Supaya apa? Keadaan bisa dikendalikan. Tetapi setelah keadaan dikendalikan, apakah bisa ada masalah baru? Bisa. Saudara baca hari ini di Amerika Serikat, ada beberapa daerah mau makan antri. Anda lebih makmur, makan gak antri kan? Dalam artian bukan antri cari makan, tapi antri beli makan, iya. Maka pada waktu kita lihat keadaan dunia sudah berubah, kita nggak tahu apa yang terjadi setelah ini. Banyak orang berteriak, Tuhan di manakah engkau? Kenapa engkau tidak menolong? Tuhan kenapa lama sekali menolong? Kenapa Tuhan suka berlama-lama? Kenapa kok nggak cepat sekalian? Nah, oleh sebab itu saudara, hari ini kita akan merenungkan satu bagian dari firman Tuhan untuk menemukan jawaban mengapa Tuhan suka berlama-lama kalau menolong. Mari buka kitab kita saudara, dari kitab Mazmur pasal yang ke-13. Mazmur pasal yang ke-13. Kita akan merenungkan ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Silakan yang bawa Alkitab, baik itu yang elektronik maupun yang tercetak, bisa dibuka. Meskipun di belakang ini juga ada teks ayat yang akan muncul. Tetapi alangkah indahnya kalau Anda bisa melihat lebih dekat, siapa tahu Tuhan langsung berbicara saat kita membaca bagian kita masing-masing. Silakan dibuka kitab Mazmur pasal 13. Kita bersama-sama akan membaca ayat yang pertama hingga yang ke-6. Yang sudah ketemu katakan amin. Yang di belakang aman? Oh, puji Tuhan. Kalau sudah ketemu semua, saya undang saudara bangkit berdiri aja. Biar emosi sama saya. Orang emosi itu batal nggak jadi ngantuk. Saudara, nanti kaum pria atau bapak, saudara, baca yang ganjil ya. 1, 3, dan 5. Kemudian kaum wanita atau perempuan ibu-ibu, saudari, baca yang genap. Ayat yang kedua, 4, dan 6. Saudara masih ingat jenis kelamin apa? Oh, puji Tuhan. Itu akan mengurangi tingkat LGBT berkembang. Berapa banyak orang berpikir bahwa itu ciptaan Tuhan? Oh, bukan. Maka dari itu kenapa saya suka mengingatkan supaya kita sadar tahu jenis kelaminnya apa.
laki atau perempuan. Di Alkitab cuma dua, laki atau perempuan. Tapi mengapa sampai ada LGBT, saudara? Pertama, karena cengkeraman dosa. Dosa itulah yang membuat orang berontak kepada Tuhan. Dosa itulah membuat orang tidak suka dengan firman Tuhan. Tapi yang kedua, didikan orang tua. Jadi kalau Anda punya anak laki, kemudian gayanya kemayu, kalau perlu tempeleng langsung, supaya dia waras. Kalau dia masih kecil, saudara, arahkan. Kalau tidak, kalau sudah miring, dia miring terus. Demikian juga kalau punya anak cewek, gayanya tomboy, jangan diizinkan beli mainan laki. Jangan diizinkan bergaya seorang laki meskipun lucu dan gemesi. Karena itu cikal bakal dia melawan Tuhan. Tapi kalau sudah besar, susah dikembalikan. Karena jadi habit, jadi kebiasaan. Kalau dia tidak lakukan, rasa tidak enak. Itu sebabnya mulai hari ini belajar bersama-sama untuk menjadi pelaku firman dengan menegakkan kebenaran dimanapun saudara berada. Mau saudara? Haleluya. Nah sekarang kita akan baca ayat pertama 3 dan 5 itu kaum pria. Karena jangan keliru ya, satunya itu cuma di atas, bapak-bapak cuma satu kalimat ya. Karena elektronik ini kadang-kadang mengganggu kita juga, tidak sama dengan yang tercetak. Akan saya bimbing untuk ayat-ayatnya. Siap ya bapak-bapak? Diawali. 2, 3, ayat pertama. 2. 3. 4. 5. 6. 'Amin. Silakan duduk. Berbahagia kita yang sudah membaca atau mendengarkan suara tetangganya, dan simpanlah baik-baik ayat-ayat tersebut. Kalau kita menghadapi persoalan, ketika kita menghadapi tekanan, saat kita menghadapi sakit penyakit yang mengerikan, apa yang akan menolong kita, apa yang akan meneguhkan kita ketika kita tahu apa yang Tuhan ingin kita kerjakan. Bagaimana kita tahu Tuhan ingin apa? Kecuali kita suka membaca Alkitab. Kalau kita tidak suka membaca Alkitab, maka kita tidak akan pernah berjumpa dengan Tuhan melalui firman-Nya. Berapa banyak orang suka ingin bisa menikmati Tuhan, tetapi pada waktu engkau ingin menikmati Tuhan, tahu dari mana? Tahu dari isi hatinya yang tertulis, tercetak di dalam Alkitab kita masing-masing. Pada waktu kita berdoa, engkau rasa dekat dengan Tuhan, tetapi persoalannya adalah apakah Tuhan bisa menikmati apa yang kita kerjakan? Kita tidak tahu. Tetapi pada waktu engkau mendengarkan firman Tuhan, Tuhan tahu apakah kita mau menikmati firman-Nya atau tidak. Dia maha tahu, tahu sekali isi hati kita masing-masing. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah satu kisah menarik dari seorang bernama Daud yang ditulis dalam rangkaian puisi. Ketika kita memahami puisi, harus tahu latar belakang kisah apa yang sedang ingin Daud tunjukkan. Di dalam pasal yang ke-12, khususnya di ayat yang kedua, pasal 12, di ayat yang kedua, berkata sebagai berikut, "Tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis. Telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia." Dan kalau kita baca selanjutnya, di situ ada pergumulan yang sedang disampaikan oleh Daud.
tentang keadaan sosial, kemungkinan ini terjadi pada masa pemerintahan Raja Saul. Pada waktu ini terjadi goncangan moral yang tidak bagus, sehingga ketika Daud berkata di ayat yang kedua tadi, sebab orang saleh telah habis, orang-orang setia sudah tidak ada lagi, telah lenyap, itu menandakan bahwa seakan-akan kebenaran, seakan-akan orang yang cinta Tuhan, seakan-akan orang yang mau setia, seakan-akan orang yang baik itu pelan-pelan semakin tidak ada. Dan pada waktu Daud melihat seperti ini, dia ingin mengubah keadaan, kemudian dia berteriak kepada Tuhan. Pada waktu Daud tahu seperti ini, dia seakan-akan seorang diri, seperti yatim piatu di antara keadaan yang mencengkeram dia. Semuanya suka berbuat dosa, satu-satunya yang tidak adalah dalam kasus ini si Daud tersebut. Saudara, saya ini asli arek Surabaya, asli sejak kecil. Jadi saya di Surabaya sudah 50 tahun lebih. Nah, di Surabaya itu ada satu cara meso. Kalau Surabaya pasti tahu ya. Kalau enggak tahu maksud saya tahu meso toh. Kalau enggak tahu tanya temennya itu ngomong apa. Saya enggak mungkin ngomong di mimbar, nanti dikira pendeta kok mesoan ya. Nah, kalau Anda tahu mesonya Surabaya, kemudian saya punya temen itu pergi ke Perancis. Lalu dia antri pesawat terbang, diserobot sama temennya. Langsung meso dia. Pada waktu meso, itu ada seorang Perancis yang pernah kerja di Surabaya atau Jawa Timur, langsung ngomong ini, oi arek Surabaya yo, langsung tahu, itu trademarknya dunia loh. Jadi kalau engkau pernah tinggal di Surabaya, lalu ada orang ngomong seperti itu, tersinggung, itu pasti bukan arek Surabaya. Karena arek Surabaya saudara, dipisui begitu, isang guyang-guyu kan, lihat cewek cantik, meso, ketiban batu, meso, kena nyos knalpot juga meso, dapat rokok juga meso, rokoknya dicuri temennya juga meso. Intinya adalah itu gampang sekali, bukan sesuatu yang menyakitkan kalau yang ngomong dan yang diomongi asli Surabaya. Nah saudara, saya asli arek Surabaya, kumpulan saya juga mereka. Suatu hari saya bekerja di satu gudang, itu tempatnya di Surabaya Utara. Anda tahu toh di daerah sana bagaimana cara hidupnya. Wah saudara, intinya tiap hari datang langsung ngomong itu. Apapun keadaan ngomong itu. Pada waktu seperti itu, saya satu-satunya yang tidak ngomong. Kenapa bisa begitu? Apakah saya tidak ingin ngomong? Kadang-kadang kepingin. Iku Surabaya, asli sampai ada merek bajunya juga loh. Sampai ono tokoe juga. Sampai ada merek jam juga. Sesungguhnya itu tidak ada masalah. Kalau kita tahu dalam makna sosial, kultur yang Surabaya. Tetapi itu sudah menjadi sesuatu yang tidak sopan, yang tidak enak didengar oleh telinga. Maka itu saya tidak lakukan. Pada waktu saya tidak lakukan, apakah enggak ada dorongan? Oh ada. Disitulah saya tunjukkan ini seperti yang sedang Daud hadapi ketika dia melihat lingkungannya yang begitu menghina orang-orang saleh, orang-orang setia sudah mulai lenyap. Dan disitulah Daud menyusun puisi ini. Jadi puisi ini dalam keadaan di mana Daud sedang tidak enak, sedang tidak diterima, seakan-akan seorang diri, tidak ada yang paham tentang dirinya, dan semua orang curiga dengan dia, dan di situ dia teriak kepada Tuhan. Nah, kita renungkan hari ini dari pasal yang ke-13 untuk menemukan 3 jawaban. Mengapa Tuhan kalau menjawab doa suka berlama-lama? Kalau bisa cepat, kenapa kok diolor? Biasanya kita tahu toh, kalau bisa dipercepat kenapa dipersulit. Tetapi kadang-kadang kalau bisa dipersulit, kenapa dipercepat? Nah sekarang, kenapa Tuhan seringkali kita berpikir kok lama? Saudara, ketika orang berkata, kenapa Tuhan kok lama jawab doaku? Sesungguhnya omongan ini sudah keliru.
Kenapa bisa keliru? Karena di hadapan Tuhan tidak ada waktu seperti yang kita alami, karena manusia hidup di dalam waktu. Di hadapan Tuhan tidak ada kemarin, nggak ada besok, present. Di hadapan Tuhan itu sama. Sekarang saya kasih contoh ya. Kalau saya berdiri di tempat ini, lalu saya lihat semut. Tahu semut toh? Semut yang jalan tuh ya, tahu ya? Kalau ada semut dari sana, jalan sampai sana, dia pikir ini mungkin nyampe-nya kapan. Tapi kalau saya lihat begini, itu satu lihat semuanya kelihatan. Tuhan kan maha tahu. Dia tahu sekali. Sekarang kalau ada semut 3, balapan semut, kemudian di situ ada gula, Anda bertanding, nanti ada yang sudah jalan begini, tahu-tahu belok. Emosi kita kan. Ayo lurus. Tahu-tahu dia belok. Sudah dekat. Tapi bagi semut masih jauh. Kenapa? Semut yang di sini, dia susah lihat yang sana. Maka pada waktu kita berdoa, seringkali kita berteriak, Tuhan kau lama sekali. Sesungguhnya di mata Tuhan tidak ada lama, nggak ada cepat. Karena Tuhan hidupnya di luar waktu. Hidup dalam kekekalan. Tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Itu sebabnya hari ini ketika berpikir seperti ini, kembali pikirkan bahwasanya Tuhan tidak pernah membuat kita menunggu berlama-lama, tetapi kita yang hidup di dalam ruang dan waktu rasanya lama sekali. Nah saudara, apa yang sedang terjadi melalui puisi ini? Rupa-rupanya Daud juga berteriak sebagai seorang yang seakan-akan dia ditinggal sendirian, mungkin dia kesepian, menjadi yatim piatu dalam pergaulan, karena mungkin banyak yang tidak memahami dia. Maka ada 3 hal yang kita akan dapatkan untuk menjawab mengapa Tuhan kok lama di dalam menjawab doaku. Yang pertama, untuk apa? Melatih. Saudara, di ayat yang kedua dan ayat yang ketiga ada 4 kali ucapan berapa lama lagi. Perhatikan di ayat yang kedua dan ketiga ada 4 kali ucapan tentang berapa lama lagi. Atau bahasa lainnya, sampai kapan? Kok suwene? Berapa lama lagi? Itu diucapkan 4 kali oleh Daud, 2 kali untuk Tuhan, 2 kali untuk dirinya. Pertama perhatikan, di ayat yang kedua, di awal 2a berkata sebagai berikut, berapa lama lagi Tuhan kau sembunyikan, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus. Di situ dikatakan, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus. Yang pertama saudara tahu, seperti yang saya katakan tadi, Tuhan tidak bisa lupa. Tuhan bukan manusia yang bisa lupa. Tetapi pada waktu Daud menghadapi persoalan ini, dia berteriak kepada Tuhan, Tuhan, berapa lama lagi kau lupakan aku? Bukan sampai kau lupakan aku, ada kata selanjutnya, terus menerus. Berarti si Daud ini rasanya ada jarak yang begitu jauh dengan Tuhan. Maka ketika dia mengatakan ini, dia sedang membatasi bahwasannya, kenapa ya Tuhan sampai hari ini kau diamkan aja? Kamu tidak tahu ya ada aku di sini. Kok cuek aja? Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Pernahkah kita berdoa seperti ini ketika engkau menghadapi pergumulan, sehingga ada pula orang yang berkata, kayaknya Tuhan sudah nggak peduli sama aku? Maka hal yang kedua muncul seperti ini. Di 2 bagian B, berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Yang pertama, kau lupakan aku terus menerus. Tapi yang bagian kedua, berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Di sini bukan ingin menunjukkan bahwa orang bisa melihat Tuhan dengan mata. Oh tidak, Allah itu roh adanya. Nggak bisa dilihat oleh mata.
Tetapi orang ini, si Daud ini, dia merasa tidak bisa menikmati kehadiran Tuhan. Tidak bisa menikmati bahwa Tuhan ada di situ. Berapa banyak orang datang ibadah, dia tidak bisa menikmati wajah Tuhan. Berapa banyak orang beribadah, dia datang bernyanyi, bersorak-sorai, tetapi pulang, dia tidak pernah berjumpa dengan Sang Kudus tersebut. Pada waktu pulang, hidupnya tidak pernah berubah menjadi kudus. Kenapa? Karena dia tidak pernah berjumpa dengan Tuhan dalam persekutuan tersebut. Saya kasih contoh saudara, ketika saya salaman begini, lalu saya ngomong begini kan, pada waktu ngomong begini, ada, ini sentuhan, tapi saya ngomongnya begini, oh baik ya, oke. Perasaanmu tersinggung nggak kalau ngomong seperti itu? Jadi pada waktu engkau mendengarkan firman Tuhan, mungkin kau buka media sosial, mungkin kau memikirkan nasib masing-masing, mungkin kau sedang memikirkan persoalan keluargamu, nggak bisa menikmati wajah Tuhan. Kalau nggak bisa menikmati wajah Tuhan, bukan salahnya di Tuhan, bukan? Tuhan itu maha hadir, dia tahu sekali. Maka berapa banyak orang suka pelayanan, tapi temperamennya tetap jahat. Berapa orang suka berkhotbah, selingkuhnya tetap lancar. Mengapa bisa begitu? Dia tidak pernah berjumpa dengan Tuhan di dalam hidupnya, di dalam pelayanannya, di dalam keluarganya, sehingga dia rasa seorang diri semata. Tetapi yang ketiga, ada ungkapan berapa lama lagi. Kalau dua tadi terkait dengan Tuhan, maka yang ketiga saudara, di ayat yang ketiga, berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari. Kalau yang dua itu terkait dengan Tuhan, tetapi yang ketiga terkait dengan dirinya. Ketika dia bertanya, berapa lama lagi? Dia harus khawatir. Berarti kalau dari teks ini, orang bisa khawatir itu karena penyakit atau keputusan. Keputusan. Ada banyak persoalan. Tapi ketika orang itu tidak bisa menikmati Tuhan, seperti yang saya katakan di awal tadi, dia langsung khawatir. Pada waktu dia tidak bisa menikmati Tuhan, dia langsung takut. Anda boleh bawa anak kecil di sini, dia mungkin sangat agresif, suka pencilaan, lalu suka nyanyi-nyanyi rame-rame. Kemudian tiba-tiba matikan lampu, Anda sembunyi. Dia langsung teriak-teriak. Gak seperti ganasnya dia, tapi langsung loyo. Kenapa? Dia rasa sendirian. Dia rasa terpisah. Makanya perhatikan, kalau suami istri dua-dua kerja, lalu salah satu dipanggil Tuhan, sedih sih sedih, tapi tidak lebih sedih daripada orang yang contoh suaminya kerja, istrinya tidak kerja, atau istrinya suka mendampingi suami. Suaminya dipanggil, istrinya seperti nggak ada pegangan. Jadi seperti ini sedang menggambarkan relasi kita dengan Tuhan. Kalau kita menghadapi persoalan, tetapi engkau santai-santai aja, jangan-jangan kita nggak pernah dekat dengan Tuhan. Kalau orang tidak dekat dengan Tuhan, Tuhan rasa jauh, dia biarin, lalu dia berjuang sendiri untuk menyelesaikan persoalan. Tapi ketika nggak bisa, dia teriak-teriak kepada Tuhan, kenapa Tuhan nggak tolong sih? Udah capek nih, udah kulakukan semuanya, sudah pelayanan, sudah kasih persepuluhan, sudah berkhotbah, sudah menyanyi, tapi kenapa tidak dipulihkan ya Tuhan? Sampai kapan ekonomiku ini akan selesai? Kenapa bisa bertanya seperti ini saudara? Karena relasi dengan Tuhan tidak mesra, yang membuat dia tidak bisa menikmati hadirat Tuhan sepanjang hidupnya. Kita suka menikmati hadirat Tuhan cuma di tempat ibadah. Di tempat kerja bagaimana? Di keluarga bagaimana? Di lingkungan ketika ada acara arisan RT/RW bagaimana? Kenapa mesti cuma di gereja? Berarti engkau memisah-misahkan, mengkotak-kotakkan Tuhan sesuai dengan keputusan kita. Jadi orang seperti ini gampang khawatir. Bukan cuma gampang khawatir saudara, tapi di ayat yang bagian 3 selanjutnya, dan bersedih hati sepanjang hari. Orang seperti ini gampang muram,
gampang bersungut-sungut, gampang penuh tetesan air mata. Tiba-tiba dia nangis, dia ketakutan tanpa alasan. Kenapa? Jawabannya simpel. Dia tidak pernah bisa menikmati wajah Tuhan. Dia tidak pernah bisa menikmati pemeliharaan Tuhan. Rasanya jauh sekali. Dan itu pula yang dialami oleh Daud. Daud mengalami seperti ini. Dan pada waktu dia merasa seperti itu, seorang diri. Tetapi yang menarik saudara, kata berapa lama yang keempat di bagian 3 bagian B, berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku. Tapi di sisi lain, dia lumayan gengsi kalau lihat ada musuh yang lebih hebat dari dirinya. Jadi ini ada persoalan, kalau Anda belajar dalam ilmu kejiwaan atau psikologi, rupa-rupanya satu sisi dia nelongso, tapi di sisi lain dia lihat orang lain hebat, dia juga jengkel. Satu sisi dia merasa terpojok, tapi di sisi lain lihat orang lain berhasil, dia nggak suka juga. Tetapi kasus di sini saudara, seakan-akan musuhnya itu menghina dia, seakan-akan musuhnya mengolok-olok dia, seakan-akan musuhnya itu ingin mencengkeram dia. Maka pada waktu seperti ini dia teriak, Tuhan berapa lama lagi aku ngalami keadaan seperti ini? Apakah engkau pernah ngalami teman di kantor yang membuat engkau bete? Kok enggak selesai-selesai sih ke kantor ini? Atau mungkin engkau sedang bertengkar sama suami atau sama istri, maka lihat wajahnya tidak senang kalau dia bahagia, tidak senang kalau dia bisa menikmati hidup yang lebih enak. Menjadi seorang musuh, itu yang membuat kita berteriak, kenapa kok aku enggak bisa merdeka dari tekanan ini? Mengapa aku kok enggak bisa bersuka cita dengan keadaan seperti ini? Apakah kita sedang mengalami seperti ini? Kalau hari ini kau sedang marah sama suamimu, saya jamin tambah tua. Kalau engkau bahagia, juga tambah tua. Kalau engkau hari ini sedang emosi dengan seseorang, engkau tambah tua. Kalau engkau bersuka cita dengan dia, engkau juga tambah tua. Jadi hidup kita akan terus berjalan, maka itu kontrol baik-baik bagaimana kita berhubungan dengan orang lain. Kalau tidak, kita akan merasa sedih terus menerus. Ada seorang istri, dia terus berdoa supaya suaminya berubah, hidupnya tidak melawan firman. Kemudian saya berkata kepada dia, Bu, daripada ibu berdoa untuk suaminya berubah, mendingan ibu berdoa untuk diri ibu. Supaya apa? Supaya berubah. Berubah apa, Pak? Berubah supaya bisa menerima suami yang tidak berubah. Asik kan? Kalau suami tidak berubah kan hak asasi. Kenapa kita marah-marah? Pada waktu engkau marah-marah, engkau tidak bisa bahagia. Sehingga rasanya hidup itu begitu lama, dan kita berteriak, berapa lama lagi Tuhan? Yang pertama saudara, ketika Tuhan tidak langsung menjawab, dia sedang melatih. Yang kedua, mengapa kadang Tuhan menjawab doa kita bisa berlama-lama untuk menguatkan. Perhatikan, di dalam ayat yang keempat dikatakan sebagai berikut. Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku, buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Yang awal tadi, dia teriak. Berapa lama lagi? Bahasa lainnya, dia berharap, dia berdoa, dia lakukan komunikasi dengan Tuhan. Tapi di ayat yang keempat, ada harapan dia yang berbeda. Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Kalau yang awal dia teriak ke sana, sekarang dia mengubah si Daud ini supaya Tuhan memandang dirinya. Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Apa jawabannya yang Daud inginkan? Simpel saudara, buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Jadi dia kalau mungkin
sedang menghadapi sakit penyakit yang diharapkannya bukan sembuh, tapi dia bisa kuat menghadapi persoalan sakit penyakit itu. Kalau dibicarakan secara umum, mungkin dia sedang menghadapi krisis keuangan. Tapi pada waktu dia berdoa, harapannya adalah dia kuat menghadapi krisis keuangan meskipun hutangnya belum tentu lunas. Pada waktu dia berkata seperti ini, dia minta, ada perkataan yang menarik saudara di situ, buatlah mataku bercahaya, bukan cuma melek, bukan cuma dia itu tidak tertidur, bukan cuma dia seliut gitu, atau bahkan mati, dikatakan di bagian bawah, supaya jangan aku tertidur dan mati. Maka lawannya matanya itu bisa berbinar-binar, tandanya dia tidak sedang ngantuk. Orang seperti ini, itu yang membuat dirinya jadi kuat menghadapi persoalan dalam kehidupan. Siapa di sini pernah naik motor atau naik mobil di tol, lalu seliutan itu? Ketika sudah seliut, itu rasanya seger kan? Tapi seliutnya itu yang bahaya. Tapi seliut, kaget langsung seger. Nah, pada waktu seger, itu ada rentang waktu. Paling 10-15 menit, bisa ngantuk lagi bukan? Makanya pada waktu seliut, itu sudah alarm. Harus berhenti untuk menyegarkan. Nah saudara, ketika orang itu segar, padahal tidurnya cuma 1-2 menit, tapi kalau tidurnya nyenyak, itu bisa segar sekali. Ada orang tidurnya 6 jam, bangun tetap ngantuk. Tapi ini bangun 2-3 menit, langsung segar. Pernah ngerasakan itu? Kok tiba-tiba kayak ada beteng yang ganjel di sini loh. Kok nggak bisa merem ya? Kok nggak bisa merem ya? Padahal tidur cuma 2-3 menit aja. Di mobil, karena seliutan tadi, dia tidur. Melek, langsung segar sampai ke Surabaya. Tetapi, ada orang tidur semalaman, bangun pagi masih ngantuk. Tubuh kita itu bisa meresponi, sehingga pada waktu ada sesuatu yang dikerjakan, dia akan susah tidur, tetapi tubuh kita ada lemahnya, tetap perlu dibuat tidur. Maka pada waktu dia melek, itu bercahaya, pada waktu dia melek, dia terjaga, dia waspada, maka akan tidak gampang digoyahkan, tidak gampang dia terjatuh, tersandung. Sehingga ketika kita mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, contoh, pada waktu engkau dihina, atau tiba-tiba istri berkata, cerai, cerai. Anda dengan tenang berkata, ya enggak lah, tenang aja, enggak cerai kok, tenang. Kita tidak terbawa emosi. Itu orang yang berjaga-jaga. Itu orang yang kuat sekali. Tidak gampang dikendalikan emosinya oleh keadaan. Maka pada waktu seperti ini, muncullah saudara ayat yang kelima. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Ternyata dia pelayanan, hadapi masalah ini aja nggak bisa. Ya ampun, khotbahnya hebat. Untuk kasus ini, jatuh juga dia. Oh ternyata, tiap hari minggu ke gereja, ketika komsel dia juga hadir. Tapi ketika melihat persoalan ini, sama dengan kita kok. Itu yang sedang dialami atau yang sedang dirasa, supaya Daud tidak menghadapi penghinaan seperti itu. Berapa banyak kita suka kecewa. Loh pendeta aja jatuh apalagi saya. Kenapa dia berkata seperti itu? Karena dia pikir ukurannya pendeta nggak boleh jatuh. Maka Daud ketika menghadapi persoalan ini, dia ngomong gini sama Tuhan, aku ini kan cinta engkau Tuhan. Mbok ya tulung ngono supaya aku nggak jatuh. Kalau jatuh nanti orang sana berkata, ikut Tuhan aja kayak gitu. Lalu buat apa ikut Tuhan? Makanya orang ikut Yesus dengan orang yang suka ke gereja, tampilannya harus beda. Orang ikut Yesus pasti ke gereja, orang ke gereja belum tentu ikut Yesus. Pada waktu orang ikut Yesus, hidupnya tadi itu menjadi seperti cermin dan orang-orang bisa melihat setiap waktu karena kita menjadi ukuran. Saudara, ketika saya khotbah keras begini, ketika saya berteriak tentang di awal LGBT tadi, itu sudah membatasi saya. Jadi orang-orang segan ngomong
yang sifatnya abu-abu dengan saya. Itu cara membentengi kita. Kalau kita punya sikap terhadap dosa, kalau kita punya sikap terhadap sesuatu yang tidak benar, orang tidak berani ganggu. Tapi kalau kita abu-abu, oke, oh tidak punya pendirian, gampang digoyah. Tetapi ingat, meskipun saya punya pendirian yang ketat, saya bergaul dengan siapapun juga, tidak ada persoalan. Coba tanya, kamu tanya di Daniel, di kampus begitu toh? Kamu tidur tadi? Nah, pada waktu kita menghadapi persoalan, gaya kita tetap santai. Tetapi mereka tahu batasan-batasan kita, karena kita sudah memasang batasan tersebut. Itu yang menjaga diri saya. Demikian juga dengan hidup Anda. Kalau kita sudah punya prinsip, lalu engkau bertumbuh dengan bagus, orang lain akan tahu, oh si ibu ini begini, si ibu itu seperti itu. Dari mana dia tahu? Dari keputusan yang kita ambil setiap hari. Jadi jangan merasa, aduh nanti diolok sok Kristen lagi aku, sok alim lagi, sok kudus lagi. Saudara tahu, itulah yang menjaga hidup Anda dari kejatuhan kepada dosa. Dan yang terakhir ketiga, memuliakan Tuhan. Kalau pertama, mengapa Tuhan seringkali menolong kita berlama-lama melatih saya dan saudara. Yang kedua, bukan cuma melatih, tapi menguatkan saya dan saudara. Namun yang ketiga, terakhir, adalah mengajar kita supaya kalau diberkati Tuhan, ada jalan keluar, ada mujizat, ada kesembuhan, engkau bisa memuliakan Tuhan. Dan ketika engkau bisa memuliakan Tuhan, itu menjaga kita untuk bersungut-sungut. Kenapa orang gampang bersungut-sungut? Karena ketika dia dapat berkat, dia tidak pernah memuliakan Tuhan. Pak, saya berterima kasih. Berterima kasih kepada siapa? Pak, saya bersyukur. Bersyukur kepada siapa? Berapa banyak orang itu percaya? Pokoknya percaya wae, percaya wae. Percaya kepada siapa? Percaya kepada percaya. Dia tidak pernah percaya kepada Tuhan. Dia tidak pernah berterima kasih kepada Tuhan. Dia tidak pernah bersyukur kepada Tuhan. Tapi dia lakukan karena kebiasaan. Berapa banyak orang bikin bancaan di rumah, selamatan di rumah, tetapi hidupnya tidak pernah berubah. Pada waktu engkau bikin firman Tuhan di situ, yang punya hajat itu malah kerja sibuk di belakang. Bagaimana dia dapat berkat? Pernah ketemu kah? Ketika engkau melayani orang yang ucapan selamatan atau bancaan, mestinya yang pemilik rumah duduk manis. Tapi ternyata pemilik rumahnya malah sibuk. Itu tidak menghormati Tuhan, cuma memperalat hamba Tuhan untuk memberkati rumah itu. Maka pada waktu dia lakukan itu, dia pikir yang penting tak sogok makanan. Yang penting aku sudah hadir seperti ini. Aku sudah berikan seperti ini. Pasti Tuhan bela keluarga kami. Tuhan itu enggak sejahat seperti pikiran kita. Orang jahat aja dia bisa bela kok. Itu namanya anugerah umum. Makanya orang jahat kerja, dia dapat uang. Orang yang cinta uang, males, yang enggak dapat uang. Orang jahat, dia jaga makan, enggak sakit. Orang yang cinta Tuhan, makannya ngawur, opname. Jadi jangan berpikir kalau suka doa enggak bisa opname. Saya yakin enggak opname, saya yakin enggak opname. Ya kamu yang yakin. Tapi yang opname tetap opname. Itu sebabnya saudara yang dikasih Tuhan, yang terakhir memuliakan Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Daud di ayat yang ke-6 ini keren banget. Perhatikan, dia di atas itu sambat, di atas itu mengeluh. Tapi di ayat yang ke-6 itu kontras. Diawali dengan kata tetapi. Yang pertama, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Itu yang pertama. Orang percaya Tuhan tidak gampang. Tapi dia melihat kasih setia Tuhan, dia percaya. Meskipun di atasnya dia rasa berapa lama lagi. Tetapi ternyata dia tetap percaya karena kasih setia Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu.
meskipun di atas, dia rasa berapa lama lagi. Tapi di akhir ini dia berkata, hatiku bersorak-sorak. Karena dia juru selamatku. Dan terakhir, aku mau menyanyi untuk Tuhan. Karena ia telah berbuat baik kepadaku. Jadi ketika dia menyanyi untuk Tuhan, memuji Tuhan, yang dipikirkan adalah Tuhan itu baik, bukan cuma lagu Tuhan itu baik. Jadi pada waktu engkau menyanyi Tuhan Yesus baik, apakah engkau bisa nikmati kebaikan Tuhan? Kalau tidak seperti seorang anak yang baru belajar nyanyi, lalu dia nyanyi burung kakak tua tinggal di jendela, tapi dia tidak tahu burung kakak tua itu seperti apa. Jendela itu seperti apa. Sehingga ketika Daud berkata, aku menyanyi untuk Tuhan, karena kebaikan Tuhan, itu persoalan yang tidak gampang loh Pak Bu. Jadi banyak kali kita menyanyi, memuji Tuhan, bukan untuk kebaikan Tuhan, tapi diajak WL-nya. Atau engkau pagi hari ngikutin. Makanya berapa banyak orang itu nggak bisa bangun dirinya sendiri. Harus dibantu, kalau hari ini enak ada YouTube. Dibantu di situ baru ngangkat. Bayangkan mau menikmati Tuhan aja harus dibantu untuk ngangkat. Berarti pada waktu dia menikmati Tuhan, itu tidak bisa ngeplong karena ada sesuatu yang mengganjal, karena bukan menjadi kebiasaan hidupnya. Dan saudara tahu apa yang terjadi setelah itu? Waktunya habis. Mari bangkit berdiri yuk. Jangan takut, saya lihat jam saudara. Anda sudah lapar bukan? Silakan bangkit berdiri saudara. Hari ini kita merenungkan tentang Tuhan, kok lama? Mungkin hari ini kau menantikan pertolongan Tuhan untuk pemulihan ekonomimu, untuk pemulihan keharmonisan keluargamu, untuk pemulihan kesehatanmu. Saya tidak tahu masalah kita seperti apa. Mungkin kau sedang berteriak, sampai kapan Tuhan? Kok lama sekali ini Tuhan? Ada 3 jawaban dari firman tadi. Ini untuk melatih saya dan saudara. Bukan orang Kristen karbitan. Jadi ketika engkau tahu ini latihan, itu yang disebut proses kehidupan. Jangan cuma cari yang sekejap. Bukan cuma cari yang instan. Tapi kita butuh latihan. Dan Tuhan melatih kita hari ini. Yang kedua, setelah latihan, engkau harus kuat. Tidak gampang sakit ketika terpapar oleh virus. Tidak gampang putus asa ketika terpapar oleh berita-berita yang mengejutkan. Kenapa? Karena rohanimu kuat. Bacalah Alkitab supaya semakin kuat. Lebih daripada itu, supaya kita bisa dengar baik-baik. Supaya kita bisa, ketika engkau mendapatkan berkat, mendapatkan mujizat, mendapatkan kesembuhan, bisa memuliakan Tuhan. Itu sulit. Apalagi kalau keseringan dapat mujizat, keseringan dapat berkat, semuanya dianggap kewajiban Tuhan menyelesaikan masalah. Dia tidak pernah bisa memuliakan Tuhan. Kalau hari ini engkau mendapatkan jawaban dari pergumulan hidupmu, mendapatkan jawaban, engkau sudah berdoa, berteriak, dan hari ini Tuhan membuka rahasianya, silakan kau berdoa kepada Tuhan. Berkat apa yang kau dapat hari ini? Pulang ke rumah, harusnya lebih bahagia, lebih sukacita. Hidupmu plong, tidak ada ketakutan lagi, tidak ada kegelisahan lagi. Ini cuma latihan Pak Bu. Tidak selama dalam hidup kita latihan. Ada waktu latihan, ada waktu istirahat, ada waktu bertanding.
Ayo kuatkan iman kita. Jangan lebay secara iman. Kalau engkau sudah hebat menjadi seorang juara secara rohani, belajar untuk bisa memuliakan Tuhan. Tundukkan kepalamu, izinkan Roh Kudus menjamah hati. Terus berdoa, izinkan Roh Kudus menjamah hatimu. Percaya Allah turut bekerja, ku percaya rencanamu indah. Katakan isi hatimu kepada Tuhan hari ini. Percaya kau mendatangkan Kebaikan dalam seluruh kehidupanku. percaya Kau Allah turut bekerja. ku percaya rencanamu indah. Ku percaya Kau mendatangkan kebaikan dalam seluruh kehidupanku. Sekali lagi katakan, ku percaya. Ku percaya Kau Allah turut bekerja. Ku percaya rencanamu indah. Ku percaya Kau mendatangkan kebaikan dalam seluruh kehidupanku. Dalam seluruh kehidupanku. Dalam seluruh kehidupanku. Berikan sorak-sorai yang luar biasa Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah Tritunggal yang baik, Engkau melihat setiap kami yang menikmati firman Tuhan, yang sudah berdoa tadi, berikan kekuatan supaya kami semua bisa melakukan apa yang sudah kami panjatkan tadi. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman hari ini. Terima kasih kesempatan kami masih bisa menikmati firman. Melalui firman ini hamba berdoa Tuhan, kiranya Engkau memberikan terobosan-terobosan rohani kepada setiap jemaat-Mu di tempat ini. Dengan firman tadi, tidak lagi kami membuat mudah bersungut-sungut. Tidak gampang kami untuk memaki-maki, untuk marah-marah. Karena kami tahu Tuhan pasti mendatangkan kebaikan untuk setiap apa yang kami hadapi. Sebentar kami akan berpisah ya Tuhan. Kami akan kembali ke dalam aktivitas kami masing-masing. Sebelum kita pulang, mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan Allah. Dan bersiap-siap untuk menerima berkat yang tidak terduga-duga dari Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Engkaulah Jehovah Jireh, yang pasti menyediakan segala kebutuhan kita. Engkaulah Jehovah Rafa, yang pasti menyembuhkan sakit penyakit kita. Dan Engkaulah Jehovah Shalom, yang pasti menyertai kita dengan damai sejahteranya yang abadi. Kiranya kasih Allah Bapa dalam nama Yesus Kristus Tuhan, dengan kuat kuasa Roh Kudus, akan memampukan setiap hari kami melatih iman kami menguatkan iman kami, dan kami bisa memuliakan Tuhan untuk setiap keadaan yang kami hadapi setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin. Berikan tepuk tangan yang luar biasa Tuhan Allah kita. Haleluya.